Bersama saya di Sapa Indonesia Pagi sudah hadir sejumlah narasumber. Selamat pagi Mbak Juliana dari Pelayanan Kesehatan PMI. Dan kemudian ada juga Dr. Nadia, salah satu dokter dari Palang Merah Indonesia. Selamat pagi, dokter. Kalau kita bicara soal kesehatan, keselamatan selama mudik, dengan perjalanan yang panjang dan kemudian mungkin menjemukan, belum lagi kemacetan, apa sih yang menjadi perhatian dari PMI dalam hal ini membuka posko-posko bagi para pemudik? PMI sangat mengedepankan kenyamanan pemudik, terutama untuk melakukan pelayanan ini PMI selalu memberikan yang terbaik, berusaha memberikan yang terbaik untuk para pemudik. Ada berapa posko yang dibuka untuk tahun ini? Untuk tahun ini di seluruh Indonesia, PMI membuka sebanyak 528 posko yang tersebar di seluruh Indonesia. 528 di seluruh Indonesia, dan ini kemudian hanya berupa tenda atau posko saja, atau ada juga layanan khusus dari PMI di sana? Ya, PMI biasanya bekerja sama dengan stasiun, terminal, dan dermaga yang ada di seluruh Indonesia, maupun PMI juga membuka posko-posko pijat refleksi, misalnya untuk pemudik yang kelelahan gitu, biasanya seperti itu. Nah di sini kebetulan ada Dokter Nadia juga, saya ingin tanya nih dok, biasanya apa saja sih kondisi kesehatan yang paling sering terserang begitu ya selama perjalanan panjang, maupun juga kalau kita pantau kemacetan begitu yang juga berimbas pada kondisi kesehatan para pemudik? Sebenarnya untuk kondisi kesehatan itu tergantung dari daya tubuh pemudik sendiri gitu. Tapi untuk beberapa tahun belakangan ini kita sudah melakukan beberapa survei. Jadi ada sekitar 10 macam penyakit yang rata-rata ini kemungkinan dialami oleh para pemudik. Yang paling tinggi itu dari 10 resiko penyakit, yang paling tinggi itu adalah ISPA. Jadi para pemudik beresiko mengalami infeksi saluran pernafasan itu pada tahun kemarin sekitar 461 kejadian. Nah, ini kan memang karena faktor kondisi pemudik sendiri, yang kemudian kondisi jalanan yang kurang efektif, baik itu polusi udara ataupun debu-debu. Nah, jadi kalau untuk yang berikutnya paling masalah saluran pencernaan ya, baik itu makanan seperti diare atau gastritis, itu yang paling sering. Itu kalau untuk tahun kemarin sekitar 177 kejadian. Yang selebihnya yang mengikuti paling kelelahan seperti mialgia atau hipertensi, atau bahkan untuk kondisi-kondisi yang paling parah yang kita antisipasi adalah vertigo, seperti itu. Nah, untuk mencegah supaya tidak kemudian menjadi kecelakaan karena ada kondisi kesehatan yang kemudian sudah diketahui marak terjadi di bulan-bulan menjelang mudik atau minggu-minggu ini begitu ya, apa yang dilakukan oleh PMI di posko-posko untuk menyediakan layanan? Biasanya kita memberikan tips-tips untuk para pemudik. Kita juga membagikan PP Kids gitu, biar pemudik tuh merasa nyaman. Kayak di dalam PP Kids itu kita berikan ada anti mabok, terus ada minyak kayu putih gitu, sama antiseptik untuk luka-luka ringan, seperti itu. Biasanya tips-tips yang kami berikan untuk para pemudik jika kelelahan diharapkan minggir dulu untuk istirahat atau olahraga ringan, misalnya jalan-jalan kecil, terus stretching, seperti itu. Kalau bicara soal berapa jam sebenarnya ideal bagi seseorang untuk mengemudi dalam jangka waktu yang atau jarak yang panjang begitu, ada nggak sih hitungannya dok? Kalau kita melihat supaya tidak terlalu kelelahan begitu? Sebenarnya kita hampir samakan kondisinya dengan istirahat tubuh kita. Kalau misalnya untuk kita orang dewasa sendiri, itu yang efektif itu sekitar 6-8 jam untuk kita butuh tenaga yang fit nih untuk melakukan kegiatan. 6-8 jam untuk tidur atau istirahat ya? Untuk istirahatnya. Tapi kalau misalnya kan ada beberapa pengemudi yang pengen cepet-cepet sampai gitu tanpa memikirkan kondisi fisik mereka sendiri. Kalau sebenarnya kalau asalkan mereka minum vitamin, atau misalnya memang benar-benar di perjalanan itu makanan terjaga, kesehatan mereka terjaga, nggak ada masalah gitu, nggak ada problem. 3-4 jam cukup efektif sebenarnya. 3-4 jam. Jadi artinya 3-4 jam, kemudian jika masih belum sampai, diusahakan untuk beristirahat. Ada waktu yang kemudian telah dihitung juga untuk supaya istirahat ini menjadi efektif dan cukup begitu? Sebenarnya sih kalau konkretnya itu tidak ada sebenarnya. Karena kan masing-masing daya tahan tubuh kita ini beda ya. Kalau misalnya kita bakukan banget itu kalau mau memang sama 6 jam itu cukup. Cuma kalau misalnya
kamu harus istirahat nih segini untuk perjalanan yang panjang gitu. Itu sebenarnya sampai sekarang masih banyak beberapa sumber atau literatur yang masih ada yang bilang 3 jam cukup, 4 jam cukup, tergantung jarak tempuh sebenarnya. Jadi semuanya dikembalikan lagi ke kondisi para pengendara itu ya. Nah kalau kita bicara soal perjalanan mudik yang kemudian setiap tahunnya itu pasti ada kendala, baik itu di infrastruktur, baik juga kemudian di beberapa ruas-ruas yang bisa menjadi kemacetan. Untuk kali ini adakah posko-posko khusus yang ditambahkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya untuk PMI, Mbak Juliana? Kalau untuk posko PMI itu sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kita selalu standby mengantisipasi arus mudik, karena kita kan membuka pelayanan ini H-7 dan H+7 seperti itu. Jadi kalau untuk tambahan-tambahan yang lainnya ya itu tadi untuk pijat refleksi, trauma healing, kita juga ada trauma healing karena kan dalam kemacetan itu biasanya tingkat stresnya tuh tinggi gitu. Jadi kita mengadakan pelayanan trauma healing untuk para pemudik. Dan ini dilakukan secara gratis begitu atau ada biaya yang Secara gratis. Secara gratis Ya. di seluruh 500 lebih tadi posko di Indonesia ya. Jadi bagi siapapun yang ingin mampir begitu silahkan saja. Silahkan. Ada nomor telepon juga mungkin yang bisa dihubungi untuk mengetahui di mana saja tepatnya posko-posko ini? Atau website? Kalau untuk website kita ada di Palang Merah Indonesia, di www Palang Merah Indonesia. Itu bisa dilihat nomor telepon, terus kontak personnya. Kalau untuk di DKI sendiri kita sudah menyiapkan poster di tiap posko, jadi ada kontak person yang bisa dihubungi saat urgensi. Bicara soal kondisi di posko, saya mau bertanya kepada Dokter Nadia nih, ada pengalaman nggak dok? Sudah mengingatkan mungkin salah satu pengendara dari kondisi kesehatan mungkin tensi darahnya atau mungkin kondisi fisik lainnya kurang fit begitu, kemudian untuk tidak melanjutkan perjalanan dalam waktu dekat, apakah kemudian dituruti begitu dok biasanya? Sejauh ini untuk kemarin sempat itu baru ada pasien datang ke klinik kita untuk mau mudik lumayan jauh itu ke daerah Palembang. Nah sebenarnya kita paling cuma memberikan beberapa keterangan untuk kondisi fisik yang tergantung, misalnya pasien dengan riwayat hipertensi sebenarnya. Riwayat hipertensi dia tetap akan minum obat itu seumur hidup ya, karena yang namanya hipertensi, diabetes itu adalah penyakit-penyakit dewa kalau orang bilang. Jadi dia akan seumur hidup akan tetap ada. Nah, kondisi-kondisi seperti itu mereka harus tidak boleh melupakan obatnya sama sekali. Jadi obat misalnya mereka apakah konsumsi amlodipin, captopril, itu harus tetap dibekalin, harus tetap dibawa. Minimal kayak amlodipin itu harus 1 kali dalam 1 hari itu harus mereka konsumsi. Selebihnya paling vitamin. Dan yang paling penting kita dari PMI sendiri kita memfokuskan untuk masker. Kita kan pentingnya penggunaan masker. Penggunaan masker karena kita nggak tahu bagaimana kondisi cuaca, polusi udara, atau bahkan penumpang sendiri. Mungkin yang lagi ketular infeksi, resiko juga kan ke pengemudi yang lainnya atau penumpang lainnya ya. Jadi ini salah satunya juga yang menjadi perhatian. Selain kesiapan kendaraan, kesiapan pemudik dan juga pengendara ini penting sekali. Kalau Anda lelah di jalan, banyak sekali cara untuk kemudian mencegah kecelakaan. Salah satunya adalah berhenti di posko-posko yang didirikan oleh PMI, dan Anda juga bisa memanfaatkan layanan di sana ya secara gratis, baik itu pijat refleksi tadi, kemudian pemeriksaan kesehatan dan juga lain sebagainya. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi pada